Waktu papanya bicara lalu dia menjadi hatinya panas, waktu mamanya memberi nasihat lalu hatinya panas, dia perlu mengecek ini temperaturnya. Pikirkan bagaimana untuk menghadapinya. Nah, dengan demikian ini selama pandemi ini waktu untuk kita untuk berhenti sejenak, kemudian melihat semua hal-hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita mulai start sesuatu kegiatan yang baru. Nah, mungkin ini saat di pandemi ini guru BK memberi bimbingan kepada anak didik secara lebih kreatif, secara lebih inovatif. Nah, ini nanti kesimpulannya di terakhir. Saya cukup dulu share-nya dulu, sehingga ada waktu untuk kita bisa diskusi. Saya serahkan lagi kepada Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Iya, terima kasih Bapak Fidelis, pemaparan materi yang cukup menarik ya. Bagi Bapak Ibu guru hebat malam hari ini nanti bisa menjadi inspirasi. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan materi ya yang menarik dari Bapak Fidelis sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya buka sesi diskusi, kita diskusi bareng Bapak Fidelis malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu, mungkin selama masa pandemi COVID-19 ini kita melaksanakan PJJ, belajar dari rumah, tentu banyak hal-hal yang kita alami sebagai guru di dalam mengatasi siswa kita. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Fidelis tadi ya, terkadang kita di masa BDR ini menjalankan PJJ, kita berharap siswa itu berkumpul di dalam sebuah kegiatan online meeting kita, tetapi ternyata yang bisa ikut syukur-syukur kalau ada sampai 30% Bapak ya, dan itu juga saya alami Pak. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi diskusi. Saya kasih kesempatan dulu yang raise hand. Bapak Ibu nanti yang ingin interaksi langsung berdiskusi dengan Bapak Fidelis malam hari ini, silahkan diklik ikon raise hand-nya yang ada di bagian bawah sebelah kanan layar monitor. Seller menangani siswanya bahkan lebih gitu. Nah ini kiat-kiat apa yang harus dilakukan supaya UBK juga ini cepat sekali melihat tadi misalnya bagaimana memperhatikan kecepatannya, bagaimana memperhatikan perilaku atau apa tadi perubahan keadaan fisik anak yang berubah ini kan. Terima kasih Pak Daud. Ya, saya sudah dapat pertanyaannya Pak Daud. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Langsung aja saya tanggapi ya Ibu Indah ya. Iya silakan Bapak. Ya. Nah, ini Pak saya membuat macam survei yang cepat sekali itu berupa Google Meet ya, Google Drive, itu Google Form. Itu saya dapatkan langsung masalah-masalah di semua daerah yang mengisinya itu di Google Form Pak. Jadi memang ini kan kalau misalnya Bapak punya 100 siswa, itu bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mereka alami, bagaimana situasinya. Kan itu di Google Form itu tidak dibaca oleh orang lain, tetapi sama kita semua dapat hasilnya. Seperti hasil yang saya share ke Bapak dan Ibu juga malam ini, hasil dari survei yang kita adakan di sebelum webinar ini. Berarti memang ungkapan-ungkapan itu yang pribadi muncul kalau guru bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang anak-anaknya bisa menjawab. Nah, karena itu rahasia, gurunya menerima, nanti guru bisa tahu, oh anak ini mempunyai masalah di rumah ini, anak ini mempunyai masalah dengan temannya ini, yang ini. Nah, itu yang dikaji oleh guru bimbingan konseling. Berarti untuk memperoleh datanya, mungkin harus menggunakan seperti Google Form, Pak. Tentu ini selama selama PJJ. Nah, kalau Google Form itu kerahasiaan jawaban setiap orang itu terjamin. Nah, mungkin kalau untuk instruksi-instruksi
berupa memberi tips-tips untuk anak-anak, mungkin bisa dibuat WA group atau Telegram group atau grup yang lebih hanya isinya guru dan anak-anak tersebut. Mungkin itu Pak. Itu kira-kira Pak Dadan, Pak Adal. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit pertanyaan Bapak. Jadi ini Pak Fidel ya, program mendesak dari para guru BK terutama ya. Iya Pak, ya supaya bisa kita dapat dulu kira-kira bahan bakar yang membuat emosi anak-anak ini sering terpicu marah, apa sih bahan bakarnya, yang positif, yang negatif kan? Supaya kita dapat, karena guru BK hanya bisa memberikan bimbingan kalau dia tahu keadaan siswanya bagaimana persis. Begitu kira-kira Pak Daud. Oke, terima kasih Pak Fidel. Mungkin ini sangat recommended ini Pak Fidel. Terima kasih Bu Indah. Iya, oke Pak Dadan, terima kasih buat pertanyaannya, udah dapat kiat dan triknya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan nanti Bapak. Ya, selanjutnya Bapak Supomo. Ya, halo Bapak Supomo, selamat malam. Halo Bapak Supomo. Oh iya, kita lanjut dulu di Bapak Rinson. Halo Bapak Supomo, bisa monitor suara kami? Ya. Halo Bapak Rinson. Iya, halo. Iya, selamat malam Bapak. Iya, selamat malam Ibu. Ya, silakan Bapak jika ingin bertanya. Iya, saya pengen bertanya. Iya, selamat malam Pak Fidelis Waruwo. Selamat malam Pak Wilson. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa ya. Materi yang Bapak sampaikan memang benar terjadi saat ini dan kami alami guru-guru ya. Tentang dashboard kehidupan selama belajar dari rumah selama pandemi COVID-19, tentang tentang mesin atau emosi yang cepat naik. Jadi pertanyaan saya adalah, Halo Pak Rinson. menghadap, Iya, silakan Bapak. Sempat suara Bapak hilang. Silakan Pak. yang menjadi pertanyaan saya adalah menghadapi siswa yang berbeda latar belakang. Menghadapi siswa yang berbeda latar belakang dari segi ekonomi Iya. maupun dengan daya serap akan materi yang dibagikan dari sosial media yang kita gunakan. Apakah kita harus menuntut tugas-tugas anak-anak sampai selesai tepat waktu? Ya, oke. Itu aja ya Pak. Iya Bu, iya. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Bisa ditanggapi langsung mungkin Bapak. Baik, terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Silakan, Rinson. Itu pertanyaannya luar biasa sekali. Memang di sini perlu kebijaksanaan kelihatannya. Karena itu juga kan kalau keadaan anak-anak itu memang tidak memungkinkan mereka mengumpulkan tugas itu karena tidak paham atau karena memang kendala di bidang komunikasi, ini mungkin guru perlu juga mengatur sedemikian rupa, menyesuaikan tingkat bagaimana sih. Nah itu makanya tadi ini kalau misalnya keadaan anak-anak itu bisa diketahui oleh guru, jadi guru BK juga mungkin apa data-data yang didapat dari lapangan oleh guru BK, mungkin tanpa nama anak-anak itu bisa di-share ke guru-guru, sehingga guru-guru bisa memahami keadaan yang lagi dialami oleh anak-anak kita juga, ya kan? Nah, berarti kan itu tadi kalau misalnya anaknya tidak bisa mengerjakan karena dia tidak paham, karena dia ada masalah dengan kuota, dengan alat juga, lah internet yang tidak berfungsi dan seterusnya, lalu terlambat, lalu diadukan ke orang tua. Nah, nanti orang tua lagi memberi tekanan kepada anak. Nah, mungkin ini membuat tangki temperaturnya itu tadi makin panas, Pak, kan? Makin anaknya makin ganas. Nah, untuk itu mungkin perlu
guru juga karena dia tahu informasi-informasi ini, maka dia menyesuaikan tingkat tuntutannya. Iya, Nah, Pak. berarti saya merendahkan tingkat tuntutan saya sesuai dengan keadaan. Nah, ini yang metode pedagogik yang harus diketahui oleh guru. Yang sudah dikatakan oleh Vygotsky. Kita harus menyesuaikan tingkat tuntutan bimbingan sesuai dengan keadaan siswa. Dan itu kalau 30 orang satu kelas, berarti ada 30 keadaan yang harus kita menyesuaikan. Iya, Pak. Iya, betul. Iya Pak. Jadi memang harus menyesuaikan. Tetapi data-data ini harus ada sama kita juga. Karena kadang-kadang kan guru itu juga merasa, saya ditipu oleh anak ini atau dibohongi atau apa. Nah mungkin kalau kita dapat data yang benar, itu saya mengerti, bukan dia main-main rupanya. Memang dia harus menunggu mamanya pulang dari kerja, baru bisa dia menjawab tugas-tugasnya. Karena handphone yang digunakan hanya bisa handphone mamanya, ya kan? Nah masalahnya itu misalnya kan Pak, tidak ada internet connection langsung dengan handphonenya, dia pakai handphone papanya. Nah papanya lupa lagi handphonenya ini di ladang atau di mana. Nah, macam-macam itu misalnya Pak. Jadi harus mungkin menyesuaikan supaya anak-anak tidak makin panas di emosinya kan. Begitu kira-kira Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rizal. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, ini banyak yang raise hand ini. Kayaknya menarik sekali nih materinya Bapak Fidelis malam hari ini. Kita. Iya. Baik, saya lanjut satu penanya lagi untuk yang raise hand. Ada Bapak Supomo. Halo, selamat malam Bapak Supomo. Halo Bapak Supomo, selamat malam. Oh iya, nggak bisa ini ya. Ke Ibu Hasrianti, selamat malam Ibu Hasrianti. Halo, selamat malam. Iya, Pak Fidelis. Iya, Bu Indah. Iya. Bu Indah namanya. Terima kasih. Silakan Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Indah. Selamat malam Pak Fidelis. Selamat malam Ibu. Iya. Tadi saya sempat terlempar, jadi saya tidak terlalu begitu mengikuti materi Bapak, tetapi saya sudah bisa tangkap hasil dari survei Bapak yang sangat-sangat bagus. Ya, ini barangkali mungkin bukan buat kita saja sebagai guru BK, tapi untuk semua guru-guru mata pelajaran kali ya. Ya, tetapi di sini saya rasa di sini Pak yang paling penting kalau menurut saya Pak, mohon saya minta arahan juga sebagai guru BK. Di sini kita dalam PJJ ini, dalam masa kurikulum darurat ini, saya rasa bukan hal yang terlalu dipersoalkan bagaimana hasil surveinya itu, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru BK dalam menyikapi model anak-anak yang sebenarnya tidak siap dalam menghadapi masa ini melalui PJJ, melalui daring. Jadi saya minta arahannya, minta pencerahannya Pak, bila mana kita temui siswa yang seperti bermasalah dari kesemua item-item yang disebutkan tadi, dari dashboard tadi. Nah, itu posisi kita sebagai guru BK itu gimana Pak? Nah, itu barangkali yang perlu Bapak berikan pencerahan kepada kami. Demikian Pak Fidelis. Iya, terima kasih Ibu Hasrianti, bisa didapat poinnya ya Bapak Fidelis ya. Ya, sudah saya dapat. Terima kasih Silakan. Bu Pasti ya. Nah, Silakan, memang guru BK ini sebenarnya dia hanya membantu kan. Yang menyelesaikan masalah anak-anak ini kan harusnya mereka sendiri. Jadi kita bantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, berarti harus kita tahu dulu masalah anak ini apa. Maka mungkin perlu tadi itu data-datanya secara pribadi kita tahu, masalah setiap anak seperti ini. Ada di chatting itu misalnya ada anak keras, orang tuanya juga keras. Ini bagaimana menghadapi yang macam ini? Nah, ini kan kasus nyata misalnya seperti itu. Nah, itu yang guru BK berarti memberi
nasihat atau memberi kebijakan itu menjadi konselor, dia menjadi konsili, memberi petunjuk yang baik supaya anak jangan terus melawan orang tuanya, kan sudah sama-sama keras. Jadi anaknya mungkin dibuat misalnya nasihat untuk anaknya itu, kalau papa biasanya itu papa itu keras karena apa? Oh, karena saya selalu melawan. Jadi setiap kali dia katakan jangan lakukan itu, lalu dia wajahnya ngambek, wajahnya ketus, lalu dia jawab dengan ketus, lalu jalan. Nah, jangan buat yang itu. Nah, kamu bagaimana maunya yang membuat papamu itu menjadi tenang? Ya papa, terima kasih sudah diingatkan yang baik. Nah, itu yang peranan guru BK di masa pandemi ini. Mungkin nasihat ini diberi berupa WA ke anaknya langsung. Berarti kan guru BK harus memiliki data-data apa sih masalah-masalah setiap siswa. Nah, untuk memperoleh data-data masalah setiap siswa supaya ada dashboardnya itu tadi, berarti perlu dibuatlah macam yang saya katakan tadi survei. Mungkin dibuatlah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh setiap anak itu langsung ke gurunya. Bisa menggunakan Google Form. Itu maksudnya, survei itu maksudnya. Jadi baru bisa guru BK memberikan bimbingan, memberikan konsilium, itu asal kata the counselor, ya kan, memberikan kebijakan, nasihat-nasihat yang bisa membantu siswa kalau guru BK memahami apa yang dialami oleh siswa masing-masing. Jadi sebenarnya bimbingan itu harusnya pribadi kalau di kasus-kasus khusus. Nah, mungkin yang bimbingan umum, yang kasus-kasus yang umum terjadi, semua terjadi, itu bisa diberikan bimbingan umum oleh guru BK. Mungkin begitu kira-kira Ibu Hasmi. Mudah-mudahan bisa, ya. Gitu. Iya, maksudnya begini Pak, mohon maaf Pak. Maksudnya apa limit waktunya dalam melakukan survei? Apa memungkinkan Pak untuk bisa, apalagi dengan menggunakan Google Form, itu nantinya kan pada tidak semua anak, tidak semua peserta didik itu memiliki akses untuk bisa mengisi Google Form. Jadi memang sebenarnya yang lebih bagus itu memang counseling Pak ya, bukan bimbingan secara umum kalau untuk PJJ. Tetapi apa tidak, bagaimana caranya Pak untuk mengefisiensi waktu? Karena ya itu kendala tadi Pak, rata-rata bukan hanya di BK tapi semua mata pelajaran itu limit waktunya memang kalau rada-rada memang tidak akan memungkinkan Pak untuk secara langsung bisa mengakses semua siswa. Sementara sementara kita butuhkan waktu surveinya, menjawab surveinya, terus menyimpulkan, mereview dan sebagainya. Oh ya, Demikian Pak. Begini maksudnya Ibu. Ya. Kan sebenarnya konseling yang paling bagus itu kalau ketemu tatap muka kan. Ya, benar. Pandemi ini kan tidak bisa. Ya. Ya kan. Lalu yang paling bagus lagi adalah bertelepon. Ya. Tetapi mungkin bertelepon itu apakah guru BK video call bisa menelpon setiap anak ditelepon untuk melihat apa sih masalahmu, ya kan? Ya. Dibuat jadwal. Itu kan berat Bu. Nah, maka misalnya saya membuat salah satu contoh tadi itu di pertanyaan, hanya satu pertanyaan aja. Apa saja yang kamu alami yang membuat sesusah dirimu selama masa PJJ ini? Jadi bukan survei dalam arti harus nanti disimpulkan berapa, ini enggak. Ini pertanyaan terbuka Bu. Nah, karena dikirim dia ke Google Meet, ke Google Drive, ke Google Form, itu kan sampai ke saya berupa Excel. Saya bisa lihat, oh ini si Fidelia, masalahnya ini. Ada nomor handphonenya atau nomor WA-nya. Nah, bisa saya kontak dia secara pribadi, Bu. Betul. Oh, itu Fidelia, harusnya ini bagaimana keadaanmu? Bisa kami chatting jadinya. Tetapi kan saya tidak tahu keadaan anak itu secara keseluruhan apa-apa saja kalau tidak dibantu oleh Google Form yang berupa pertanyaan umum tadi itu, Bu. Jadi saya tentu
ada anak-anak yang ibu katakan tadi itu tidak terjangkau Ya, karena memang dia tidak bisa mengisi itu ya kan. Nah ini ya, keterbatasan yang ya, tadi itu benar. bukan hanya BK, itu pelajaran Ya, ya. pun juga nggak bisa dia ikut. Iya, Nah, benar-benar. kalau yang Ya, macam itu, apakah bisa kita melakukan kunjungan rumah? Tetapi namanya tidak boleh tatap muka misalnya. aha, Kalau di Jakarta ini kan dilarang misalnya tatap muka macam itu. Mungkin ya, kalau di daerah mungkin bisa melakukan kunjungan rumah. Tetapi minimal sudah efektif, ibu sudah mendapat masalah anak itu dari komunikasi yang umum tadi itu, Bu. ya, Nah, mungkin survei itu, mungkin kata-kata survei tidak tepat mungkin. Jadi untuk iya, benar, mengumpulkan data Pak. setiap anak, ya dalam mengumpulkan setiap data anak, itu saya membuat macam itu. Ya, Pertanyaan terbuka lah. iya, iya. Nah, Boleh, itu boleh. saya maksud. Lalu contoh yang saya dapatkan itu tadi itu yang saya kasih satu halaman. Ada Ya. pertanyaannya, ada contohnya. Iya. Begitu kira-kira, Ibu. Iya, Pak. Boleh, Iya. Pak. Mohon maaf, Bu Indah. Satu lagi, Bu Iya. Indah. Mohon maaf, Pak Fidelia. Mohon ini, Pak. Mohon bantuannya. Kalau berkenan, Pak, kita guru-guru yang hadir di sini mohon diberi contoh instrumennya, Pak. Kalau bisa juga mungkin bisa dipakai bukan hanya guru BK, sangat-sangat bagus untuk dipakai juga guru mata pelajaran. Mohon maaf, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak Fideli. Iya. Itu contoh-contohnya nanti ada di materi saya itu, Bu. Ibu bisa lihat contoh-contoh. Hasrianti ya, ada di situ, kues kan? instrumen Iya. kira-kira nanti. Iya. Tinggal Ibu modifikasi aja. Oh iya. Ya oke. Mungkin ini penanya kayaknya memang di masa BDR ini guru-guru ini banyak mengalami masalah, Pak. Ini banyak curhat-curhatan sekaligus membutuhkan solusi dari Bapak mungkin. Saya mulai dari Bapak Oki ya, Bapak Oki Chan 934. Ini bagaimana mensiasati anak yang sudah bosan dengan daring, Bapak? Ya, silakan langsung saja ditanggapi, Pak. Terima kasih banyak, Ibu. Ini memang anak-anak yang sudah bosan dengan daring itu ada banyak, Bu. Karena monoton terus-menerus. Ya, Maka betul. ada beberapa yang saya lihat, beberapa guru mereka melakukan inovasi atau melakukan kreativitas. Iya. Jadi mereka itu pemberian tugas itu dikasih tugas-tugas yang sederhana yang membuat anak itu ada fun macam itu. Jadi misalnya dikatakan tugas hari ini adalah mengirim video olahraga bersama satu keluarga, membuat olahraga di rumah macam itu. Nah, jadi otomatis juga ada keterlibatan papa mama di dalam keluarga, mereka fotonya atau videonya dikirim. Ya. Jadi itu membuat anak-anak menjadi tidak bosan. Karena kalau tugas-tugas terus baca ini, kemudian buat presentasi, tugas-tugas yang berat, itu mereka bosan juga. Lalu ada yang di biologi, mereka lagi mempelajari alat itu pencernaan dan seterusnya. Nah, lalu diminta itu kalau lagi masak ikan, itu tolong difoto, dilihat alat-alat pencernaannya bisa diapa dulu. Nah, lalu ibunya ikut membedah, melihat apa bersama-sama, divideokan. Jadi memang ini mungkin guru-guru bisa berkreasi sesuai keadaan, membuat anak tidak bosan. Jadi tugas-tugas itu tidak melulu hanya presentasi, membuat PowerPoint, membuat apa, baca ini, baca itu, akhirnya dia juga bosan juga. Nah, mungkin ada satu lagi, ada tugas yang lain lagi itu buat satu kebaikan untuk membantu yang membahagiakan mama, dan nanti wawancara, nanti kirim hasil wawancaranya ke kami. Nah, itu senang sekali orang tuanya karena anaknya itu buat memotong kuku membersihkan kuku jari kaki mamanya. Mamanya senang sekali. Nah, itu hal-hal yang sederhana bisa membuat itu tadi bahan bakar di rumah itu menjadi positif.
Nah, itu mungkin contoh-contohnya. Jadi saya tidak tahu di tempat masing-masing, coba dipikirkan apa yang terkait dengan pelajaran, sambil Anda juga belajar, dia melakukan kebaikan, dia juga mengisi dashboard kehidupannya itu dengan positif. Begitu kira-kira Ibu tanggapan saya. Iya. Oke, luar biasa Bapak. Intinya kembali bagaimana guru itu berinovasi. Gitu ya Bapak ya. Betul, betul, betul. Iya. Oke, saya lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Weni Rosalia. Bagaimana cara membantu mediasi anak dan orang tua yang di saat pandemi ini memang sedang konflik? Nah, kebetulan siswa itu menceritakan kepada Ibu Weni ini, dan karakter anak serta orang tua itu sama-sama karakternya keras dan panas emosi, Pak. Nah, ini satu kasus mungkin yang ditemui oleh Ibu Weni. Silakan Pak Fidel, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih banyak Ibu. Ini pernah saya bahas ini tapi mungkin di tempat lain. Itu ada nasihat yang bagus sekali dari Quintilian. Nah, Quintilian ini adalah seorang pedagog Romawi kuno. Itu dia lahir tahun 33 sampai kira-kira tahun 97 sesudah Masehi. Berarti di tahun 100, di bawah tahun 100. Nah, apa kata Quintilian? Ini bagus sekali, kita bisa praktekkan dan bisa dipraktekkan di kasus anak dan orang tua ini. Jadi Quintilian itu panggil setiap anak-anak yang mempunyai masalah dengan orang tuanya, dia panggil, dan mungkin kalau di pandemi ini berarti ditanya melalui WA atau teleponnya, lalu dipanggil, sesudah itu ditanya, yang membuat papa marah itu apa? Yang membuat mamamu marah itu apa? Nah, anaknya otomatis kan bisa ada data. Karena saya dilarang main game. Lalu bagaimana cara marahnya? Fidelis, berhenti main game. Lalu jawab apa? Sebentar, ini tanggung. Lalu sebentar, tunggu sebentar, main game terus. Akhirnya papanya datang, dia cabut semua game. Nah, ini ceritalah anak ini kepada konselornya, si Quintilian. Apa yang terjadi? Quintilian bisa memberikan, karena ada data itu tadi, Quintilian bisa memberi nasihat kepada anak ini. Papanya tidak usah dinasihati, tetapi anaknya, nah, kamu bisa enggak mau mengalahkan mama, papa, supaya kamu bisa mempengaruhi dia secara positif. Saya latih kamu menjadi psikolog, menjadi konselor. Mau? Mau, kata anaknya. Nah, kalau nanti papamu itu bilang sekali lagi, Fidelis, berhenti itu main game. Langsung kamu hentikan main game, lalu langsung menunduk dekat dengan papamu, bilang, terima kasih papa, sudah diingatkan yang baik. Lalu sesudah itu kamu berhenti main game, lalu mulai belajar. Nah, apa yang terjadi? Oh, itu susah itu loh. Nah, itu kita simulasi dulu, kata si Quintilian. Disimulasi. Akhirnya anak itu, oke, kita coba ilmu ini, yang baru ini. Itu papanya memarahi anak itu, lalu anaknya melakukan seperti yang dikatakan tadi oleh konselor, oleh Quintilian. Apa yang terjadi? Papanya tidak jadi marah. Dia peluk anaknya, dia bilang terima kasih Tuhan, engkau beri anak yang baik. Nah, berarti kalau begitu harus kita tahu dulu yang membuat anak ini sering bertengkar dengan papanya apa. Lalu kita bantu anak itu untuk memberikan reaksi yang tepat ke papanya supaya papanya jangan makin keras. Itu kira-kira tekniknya. Jadi ini kalau kita tidak tahu apa masalahnya, bagaimana persis yang kejadian-kejadian yang membuat papanya itu suka marah, itu tidak bisa kita memberikan konsili, tidak bisa memberi nasihat, itu tidak bisa memberikan konseling, itu kira-kira. Jadi harus tahu dulu, begitu kira-kira Ibu Indah. Oh iya, oke Pak, keren ya cara Quintilian ini. Oke, selanjutnya saya ini karena banyak pertanyaan Pak, mungkin saya rekap pertanyaannya, digabung-gabung aja ini. Ada dari Ibu Subawati 164. Saya guru akuntansi Bapak. Selalu ada penugasan saya buat seminim mungkin karena kegiatannya itu berkelanjutan dan harus berlatih. Ada yang rajin siswanya dan ada yang juga belum mengerjakan sama sekali ya. Nah, bagaimana cara mengatasi
bagi mereka yang belum mengerjakan tugas. Ya, silahkan Bapak. Terima kasih Ibu, ini pertanyaannya memang sangat praktis. Nah, Iya. sekaligus juga saya sharing pengalaman saya yang sama juga kelihatannya. Saya memberikan tes online. Ini kan tes yang baru. Tes online ini juga banyak anak yang bisa mengikuti instruksi, langsung dia sudah mengerjakannya. Lalu beres. Tetapi ada beberapa anak yang selalu tidak tahu. Itu sudah dituntun juga melalui melalui Google Meet, melalui Zoom, itu juga tetap tidak bisa. Akhirnya saya cari cara, itu saya rekam screen, untunglah saya dapat ini dari guru-guru cerdas ini, saya minta bantuan, bisa enggak? Karena saya tidak bisa merekam layar dengan audio. Itu saya dibantu oleh satu guru dari Malang, itu dia kasih programnya, lalu dia ajarin saya bagaimana caranya. Akhirnya saya rekam bagaimana cara mengisi, mulai dari mengisi namanya, di mana dimasukkan password, bagaimana mengganti tanggal lahirnya, bagaimana mengerjakan soal-soalnya, dan seterusnya. Jadi video ini saya buat singkat-singkat. Nah, apa yang terjadi? Itu sejak ada video itu, hampir boleh dikatakan turun drastis itu masalah-masalah anak yang tidak mau mengerjakannya karena memang karena tidak tahu. Tetapi selalu saja ada anak juga yang tidak mengerjakannya karena memang tidak mau. Nah, itu yang memang kita tidak bisa atasi kalau tidak ada hubungan pribadi. Nah, karena yang seperti anak seperti ini, akhirnya saya minta wali kelas menghubungi anaknya, membantu dengan orang tuanya, akhirnya juga bisa juga mengerjakannya. Sesudah dia tonton petunjuknya. Karena banyak juga anak-anak itu tidak mengerjakannya, karena mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Nah, mungkin itu sharing sekaligus, mudah-mudahan menginspirasilah. Hanya memang keterbatasan guru-guru kita juga untuk memiliki kemampuan membuat video tutorial yang sederhana, jelas bagi anak. Maka memang mungkin perlu di seminar-seminar kita di sini ini diperbanyak tutorial untuk membuat rekam screen, bagaimana memberi petunjuk, yang apa. Mungkin itu di masa depan sangat dibutuhkan oleh guru-guru cerdas. Iya, betul. Iya, sangat betul itu Bapak. Jadi sebenarnya guru itu harus bisa mengupdate dan mengupgrade dirinya, Pak. Apalagi di masa BDR ini dibutuhkan inovasi-inovasi dari guru-guru ya, Pak. Benar. Terutama di dalam mengatasi masalah-masalah seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ibu guru hebat tadi. Oke, Bapak, selanjutnya mudah-mudahan Ibu Subawati terinspirasi ya dengan solusi yang diberikan oleh Bapak pemateri kita malam hari ini. Satu lagi Bapak untuk room chat, kemudian nanti kita kembali ke raise hand. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lydia Tripurwati. Nah, saya mau tanya, apakah wali kelas juga ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah anak-anak? Kalau iya, tugasnya wali kelas itu kira-kira apa? Ini mungkin minta perbedaan Bapak antara guru BK dengan wali kelas ya. Karena terkadang kalau hanya guru BK itu juga kewalahan. Sedangkan wali kelas itu hanya bersantai-santai, padahal wali kelas hanya tahu masalah si anak itu terpecahkan dan hanya tahu kalau si anak itu menyelesaikan tugas. Kira-kira ini bagaimana Bapak? Silahkan Pak. Terima kasih banyak Ibu. Memang di zaman pandemi ini tidak bisa hanya bertumpu kita kepada satu guru BK-nya. Mungkin semua guru sebenarnya harus berfungsi membantu anak untuk mengatasi masalahnya. Berarti melaksanakan fungsi bimbingan, ya kan? Ya. Jadi guru wali kelas yang memang tahu masalah anaknya dan bisa membantu anak itu untuk mengatasi masalahnya, itu sangat bagus. Maka di sini fungsi guru berarti sebagai pendidik, sebagai pembimbing. Berarti dia melaksanakan fungsi guru BK juga. Jadi semua guru sebenarnya bukan hanya wali kelas. Tetapi yang guru BK ini di kita dibuat lebih, dia fokuslah secara keseluruhan, dia bertanggung jawab. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu,
kalau bisa diatasi oleh wali kelas atau guru bidang studi, itu sangat bagus. Dan memang mungkin tidak perlu menunggu guru BK. Malah itu kalau semua masalah dibawa ke guru BK, akhirnya mungkin guru BK-nya juga yang butuh konselor. Ya kan? Karena juga akhirnya stres juga. Banyak sekali masalah. Nah, berarti kita mungkin di zaman pandemi ini kita laksanakan prinsip yang kolaborasi. Berarti kita saling bekerja sama. Siapa yang bisa melakukan membantu apa, dia bisa membantu dulu. Ya kan? Jadi kita berkolaborasi sekaligus itu juga membuat karakter kolaborasi ini bisa dilihat oleh siswa. Bahwa ternyata guru-guru juga berkolaborasi di dalam bimbingan, mereka bisa kerjasama. Ini juga membuat semacam pendidikan karakter jadinya. Nah itu kalau menurut saya. Hanya memang wali kelas perlu mungkin sedikit ada waktu, ada juga kemauan, ada hati untuk mau membantu. Karena prinsip bimbingan itu dan konseling itu harus ada hati untuk mau membantu, dan yang mau dibantu itu bisa mandiri untuk membantu dirinya sendiri. Itu sebenarnya kan prinsip bimbingan dan konseling. Jadi harus anak mandiri. Nah, berarti wali kelas kalau bisa dia bantu, sangat bagus ini. Tentu memang ini karena sudah ada tugas-tugas tupoksi masing-masing, nah maka kadang-kadang ini ya pergilah ke guru BK katanya kan. Tetapi kalau bisa dibantu sebenarnya bagus sekali menurut saya ya. Itu dilaksanakan fungsi guru sebagai pendidik, sebagai pembimbing juga, sebagai pedagog. Begitu kira-kira Ibu Indah. Iya, oke. Poinnya bahwa guru BK dan wali kelas ada baiknya berkolaborasi. Itu ya, Bapak? Iya. Iya. Selanjutnya saya ke yang raise hand dulu. Ada Bapak Saleh. Halo, selamat malam Bapak Saleh. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam Bapak. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Saleh, dari mana Bapak? Dari Ambon Bu. Di Ambon malam. Ya. Silakan Pak Saleh. Yang ingin saya tanyakan. Iya, silakan Bapak Saleh. Hilang mungkin jaringannya Bu. Mendengar suara Bapak Saleh ini. Halo, Pak Saleh. Kelihatannya hilang jaringannya Bu. Iya. Iya. Iya, kayaknya. Kita pindah ke bawahnya Bu. Oke, pindah ke Ibu Saharni dulu ya. Ya, Ya, selamat malam Ibu Saharni. ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan saya Pak, langsung aja. Kiat-kiat apa yang dilakukan untuk mendorong semangat anak didik selama PJJ Pak? Iya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Ya, mungkin langsung aja ditanggapi. Sebenarnya sebagian dari pertanyaan Ibu ini tadi kalau menyimak itu sudah dibahas oleh Bapak Fidelis ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin Bapak Fidelis bisa menambahkan kembali kiat-kiat yang perlu diambil oleh guru di dalam PJJ ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Indah. Jadi begini, prinsip motivasi itu kan dia tergerak untuk mau melakukannya lagi. Nah, dalam psikologi, semua yang kita berhasil, pasti kita bersemangat untuk mau melakukannya lagi. Berarti guru-guru harus memberikan tugas-tugas kepada siswa yang anak itu dia melakukannya dan berhasil. Nah, kalau anak berhasil, dia mau bersemangat lagi, mau melakukannya lagi. Jadi itu hukumnya. Berarti kalau misalnya saya mau, anak saya mau melakukan lagi tugas itu berikutnya, maka saya memberi tugasnya itu supaya
dia nanti berhasil melakukan tugas itu dan kami rayakan. Kami katakan, wah kamu hebat, berhasil ini. Presentasinya bagus sekali. Nah besok dia buat lagi presentasi yang lebih bagus lagi. Jadi intinya ialah buatlah anak-anak itu dengan cara-cara yang sederhana, mereka merasakan dia berhasil. Pasti dia akan termotivasi. Begitu kira-kira Ibu Linda. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu tadi ya, Ibu Saharni? Saharni. Iya. Iya, oke. Terima kasih Ibu Saharni. Saya lanjut saja Bapak karena waktu berjalan terus dan masih banyak pertanyaan ini, terutama yang ada di room chat. Sebentar insya Allah kita akan bacakan semua. Mudah-mudahan Bapak Fidelis bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu. Selanjutnya ada Opa Adri nih dari Kelor. Halo Opa, silahkan Opa. Iya. Ini ada Bapak Adrian, Bapak Fidelis mau bertanya dari Kelor. Silahkan Pak. Ya, silakan. Opa. Ya. Terima kasih Mrs. Indah. Selamat malam Pak Fidelis. Selamat malam Pak. Apa bisa mendengarkan suara saya dengan Bisa jelas, Pak, bisa. Jelas ya. Ada dua pertanyaan singkat saja Pak. Yang pertama, konsep pedagogi Cicero dari Latin kuno, non scholae sed vitae decimus. Ya Pak. Non scholae sed vitae decimus. Ya. Menurut kami itu yang cocok dipraktekkan dalam masa pandemi pembelajaran jarak jauh. Setuju Pak, setuju. Apakah Bapak setuju dengan artinya? Bisa Sangat setuju Pak, sangat setuju. menjelaskan, ya? Ya, sangat Yang kedua, tadi Pak Fidelis sangat betul-betul profesional dalam menjelaskan mengenai psiko dan somatis. Psikosomatis karena kebosanan, kejenuhan di rumah berbulan-bulan, anak-anak ini BDR dan ada yang dengan baik, ada yang banyaknya yang nggak begitu suka, hanya menimbulkan psikosomatis. Kalau gejala ini Pak tidak tertangani dengan baik, keadaan psikosomatis, kondisi ini tidak tertangani dengan baik, baik oleh guru maupun siswa, orang tua, apakah ini bisa mengarah ke psikofrenia? Mengarah ke psikofrenia terjadi pada anak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya jawab yang pertama dulu. Saya sangat setuju dengan moto non scholae sed vitae decimus. Itu artinya supaya yang lain-lain juga bisa memahami, kita belajar bukan untuk nilai angka raport, tetapi untuk kehidupan. Jadi memang belajar itu sebenarnya hakikatnya untuk hidup, untuk kita bisa hidup. Jadi untuk makanya tadi kita pakai topik dashboard kehidupan. Jadi supaya bisa anak-anak itu makin terampil hidup, makin bisa mereka memecahkan masalah hidup, makin bisa mereka merancang masa depannya, berarti kehidupannya. Jadi saya setuju sekali. Jadi bukan sekedar bahwa tugas sudah disubmit, nilainya 100. Bukan nilai itu, tetapi kita belajar untuk hidup. Non scholae sed vitae decimus. Nah, terima kasih Pak, itu sudah diingatkan adagium Latinnya itu. Nah, yang berikutnya itu ialah kalau misalnya psikosomatis itu terjadi, berarti tekanan-tekanan batin makin kuat, makin frustrasi, maka ujungnya itu sampai ke depresi Pak. Nah, kalau sudah depresi ini ujungnya macam-macam. Bisa dia kalau orangnya aktif bisa menyerang orang, kalau dia pasif berarti dia bisa lebih ke pasif, merusak dirinya sendiri. Nah, merusak dirinya sendiri itu bisa melakukan hal-hal yang destruktif. Misalnya minum-minum atau apa, tidak peduli, bahkan cara berpakaian pun tidak peduli, ya kan? Jadi penyakit yang berikutnya itu seperti skizofrenia itu lain lagi. Memang ini pemicu. Kalau stres psikosomatis itu nanti kalau terus-menerus stres itu datang tidak bisa diatasi, itu paling dia ke depresi Pak. Nah, kalau ada turunan-turunan skizofrenia dan sebagainya,
Nah, itu otomatis ikut juga mungkin penyakit ini aktif. Tetapi itu lain lagi jalurnya, schizofrenia itu Pak. Itu ada karena pengalaman ada juga jalur dari sistem saraf atau karena turunan. Begitu kira-kira penjelasannya Pak. Iya. Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Adrianus dari Kelor ya. Luar biasa pertanyaannya. Saya sempat mau bertanya tadi, kira-kira yang diucapkan Bapak Adri itu artinya apa ya? Ternyata udah dijelaskan oleh Pak Fidel ya. Luar biasa. Saya jadi teringat Bapak dengan seorang pemateri yang juga pernah mengisi video conference Ultra Cerdas, Ibu Ice, yang menyampaikan kepada sahabat Sultra Cerdas pada waktu itu bahwa kita ini guru mengajarkan siswa itu bukan untuk lulus, tapi kita mengajar siswa itu untuk menyiapkan mereka menghadapi masa depannya. Persis itu intinya. Iya. Ya, Jadi persis, saya mendengar pemaparan Bapak tadi tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Adri, saya teringat dengan beliau. Ternyata intinya sama ya. Oke Pak, kita lanjut lagi. Saya ke room chat dulu. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Badrudin. Nah, selama ini Bapak Muhammad Badrudin ini menggunakan Google Form dan grup WA. Tapi siswa yang bermasalah itu tidak pernah aktif di dua media. Jadi gimana cara dapat hasil surveinya? Silakan Pak. Terima kasih banyak Ibu. Memang selalu yang bermasalah itu selalu juga mereka bermasalah juga. Dan bahkan juga orang tuanya juga bermasalah biasanya ya. Itu kalau diundang ke sekolah juga orang tuanya juga tidak datang. Jadi memang sudah tenggelam di dalam masalah. Nah, kalau yang macam ini harus ditunggu selesai pandemi, lakukan kunjungan rumah. Hanya itu caranya yang terbaik. Oh gitu ya. Keluarga yang penuh masalah ya Pak. Iya, sudah tenggelam itu Bu ke masalah. Iya, jadi solusinya Bapak Muhammad Badrudin, kita tunggu sampai masa pandemi ini berlalu, kemudian mari kita melakukan kunjungan keluarga, barangkali nanti kita bisa dapat solusi setelah itu. Iya. Iya, oke, selanjutnya Bapak dari Ibu Laili Firmani. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Saya sudah coba untuk menyebar angket tentang kendala dalam pembelajaran daring melalui Google Form. Tetapi respon dari anak-anak itu kurang. Karena dari 220 anak yang mengisi angket, hanya sekitar 100 anak saja. Dari 220 anak, nah yang mengisi angket itu hanya 100 anak. Dan saat saya tindak lanjuti melalui telepon, mereka tidak merespon, bahkan menolak telepon dari saya. Padahal saya hanya ingin mengetahui dan membantu mereka dengan kendala yang saya alami, maka kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal ini Bapak? Silahkan. Iya, memang ini kelihatannya ada masalah seperti itu. Dan ini kisah yang betul-betul dialami. Dan ini kadang-kadang kita hubungi, mereka merasa terganggu. Karena memang misalnya sudah sudah dia di gamenya itu sudah kecanduan. Jadi kalau sudah sampai ke level kecanduan, itu apa-apa juga yang lainnya itu dia tidak peduli. Jadi malah kalau lagi dia enak-enak main game, itu datang telepon, itu mengganggu sekali. Dia langsung langsung ditolak. Jadi memang ini keadaan yang nyata kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mungkin pesan, mungkin masih bisa dia baca. Tetapi kalau pesan itu juga tidak menguntungkan dia, mungkin juga dia tidak peduli sama sekali. Nah, di sini letak harus ada kerjasama dengan orang tua. Jadi jalan keluarnya seperti itu. Kalau di masa pandemi, karena tidak bisa kita panggil anaknya, ya kan? Jadi juga hanya bisa kolaborasi dengan orang tua. Maka ada satu sekolah membuat seminar macam kolaborasi guru dan orang tua di saat pandemi ini. Nah, salah satu yang dibahas ialah masalah-masalah seperti yang tadi ini. Jadi ada anak tidak membaca tugas, tidak membaca apa. Akhirnya bagaimana caranya supaya orang tua ikut membimbing, karena yang di sana kan tidak dilihat oleh guru. Kalau guru mengajar, yang di ujung
telepon di sana itu atau di ujung laptop di sana tidak dilihat oleh guru. Entah dia tidur, entah dia mengerjakan atau enggak, dia mendengar atau tidak mendengar. Hanya yang bisa mengontrol, membantu adalah orang tua. Jadi ini salah satu solusi kalau menurut saya. Jadi Google Form mungkin tidak bisa berfungsi banyak. Begitu kira-kira Ibu. Oh iya, oke Bapak, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Lailia Firmani bisa menyimak pemaparan dari Bapak ya. Selanjutnya Pak, ini saya lanjut lagi nih. Ada dari Ibu Sana Lisnawadi Sitompul. Ya. Katanya seperti ini Pak. Saya merasa tidak bekerja selama pandemi ini dikarenakan tidak adanya tatap muka. Kunjungan rumah juga sulit dilakukan karena tidak memungkinkan. Membuat video call juga sulit karena alasan peserta didik tidak punya paket. Di telepon juga jarang aktif, bahkan ada beberapa yang tidak punya HP. Apa yang harus saya lakukan sebagai guru BK, Bapak? Mohon solusinya. Ya, silakan Bapak. Ya, memang kalau yang seperti ini kan keterbatasan semua ya. Itu di masa pandemi ya kita tidak bisa, yang paling bisa kita lakukan adalah kunjungan rumah, visit. Tetapi ini kan tidak memungkinkan. Lalu kalau tidak ada komunikasi seperti itu, tidak bisa buat apa-apa. Nah, kecuali misalnya, saya tidak tahu kalau misalnya beberapa sekolah itu mereka mencari cara. Ini ada beberapa sekolah yang mencari bagaimana handphone itu bisa dipinjamkan ke anak. Dan ternyata ada beberapa sekolah mereka bekerja sama dengan lembaga tertentu, itu ini teratasi. Ini di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Jadi rupanya ada juga lembaga yang bisa bantu. Berarti itu mungkin bukan guru BK, tetapi mungkin ini kepala sekolah, yayasan, atau kalau di negeri berarti mungkin kepala sekolahnya yang mengambil inisiatif bekerja sama mungkin dengan komite untuk mencari bagaimana bisa dipinjamkan selama pandemi ini. Syukur-syukur kalau bisa diberi ya kan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya dinas pendidikan ikut juga membantu. Mungkin itu solusinya Bu, karena ini kan solusi sarana. Jadi kalau sarana tidak ada kan tidak bisa mau bagaimana lagi kita kan. Iya betul Pak. Jadi solusi sarana itu yang saya sudah dengar dan sudah saya lihat itu cukup berjalan. Ada beberapa daerah terluar, terpinggir, itu mereka solusinya itu. Yang berikutnya lagi adalah tidak ada sinyal. Nah itu yang solusi itu mau tidak mau harusnya pemerintah yang bisa membantu supaya tembus sinyal ke daerah-daerah tertentu. Mungkin itu di luar kemampuan guru BK kelihatannya. Iya betul. Jadi ini ada keterlibatan pemerintah lagi ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Dulu ada yang raise hand, saya beri kesempatan dulu lagi yang raise hand. Ada Ibu Jusniati dari SMA 4 Kendari kayaknya nih ya. Ya silakan Ibu Jusniati. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu Indah, Pak Fidelis. Mungkin saya langsung saja, saya mohon masukan ini dari Pak Fidelis. Saya punya kasus Pak di sekolah selama pandemi ini, ada siswa kalau dibilang mungkin dia dari kelas yang pintar, dia dari kelas kumpulan anak-anak pintar. Semasa tatap muka belajar seperti biasa, anak ini ceria seperti biasa, anaknya juga cerdas seperti itu, dia bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Tetapi pada saat pandemi ini, entah mungkin karena beban tugas yang banyak atau mungkin dia susah menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, anak ini langsung seperti menjadi antisosial. Dia sudah tidak mau berbicara dengan orang tuanya, dia sudah tidak mau mengikuti belajar dari jarak jauh, belajar dari rumah, sudah tidak mau. Saya dan wali kelas sudah berkomunikasi, begitu pula bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana caranya anak ini supaya bisa terbuka, tapi masalahnya kami sudah melakukan berbagai macam cara, dengan cara
pendekatan melalui teman-temannya, sahabatnya, tetapi anak ini cuma mengurung diri dalam kamar. Jadi keluar dari kamar itu cuma untuk makan saja. Jadi setelah itu dia masuk kamar, ditegur juga, kadang jawab, kadang tidak. Jadi saya utamanya sebagai guru BK ingin melakukan penanganan, tapi saya takutnya salah melakukan penanganan karena saya belum tahu akar permasalahannya sebenarnya dari mana. Apakah mungkin karena tertekan pelajaran belajar dari jarak jauh ini, tidak orang tua itu tidak ada masalah, hanya tiba-tiba saja pada saat pandemi ini langsung seperti itu anaknya. Mungkin bisa masukan Pak untuk saya karena sementara masih terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, silakan Bapak langsung aja. Nah, Ibu sebenarnya sudah menjawab pertanyaannya. Karena selama kita tidak mengetahui akar masalahnya, tidak bisa kita membantu anak itu. Jadi langkah pertama yang benar-benar harus didorong dulu itu akar masalahnya, mengapa anak itu mengalami perubahan tiba-tiba itu. Jadi tidak ada masalah dari orang tuanya, dari apa berarti ada masalah pasti yang membuat dia terdiam atau kehilangan gairah hidup. Pasti ada, ya kan? Nah, itu harus kita ketahui dulu baru bisa membantu dia. Nah, untuk bisa mengetahui itu berarti perlu ada trust dari dia. Jadi mungkin kalau hanya kita duga-duga dari temannya atau tanya dari temannya juga tidak tahu, berarti ini tidak bisa. Berarti harus dari sumber primer. Kalau di dalam datanya BK, data primer berarti anak itu harus kita mengerti perasaannya, harus mengerti pola pikirnya, harus mengerti mengapa dia begitu. Nah, baru kalau sudah bisa memahami itu, baru bisa bantu, Bu. Jadi selama kita tidak bisa memahami ini, tidak bisa bantu dia. Malah dia makin terkurung aja di dalam kesendiriannya. Semakin tidak ada orang yang memahami dia. Nah, di dalam kasus ini, di pandemi ini, kalau misalnya diizinkan dengan protokol jaga jarak dan pakai masker, mungkin bisa dilakukan pertemuan pribadi di rumahnya. Ya, tapi dengan protokol dari setuju orang tuanya. Tetapi pertama-tama anak itu harus ada trust dulu kepada ibu misalnya, bahwa betul-betul ini mau membantu dia trust, baru bisa dia mungkin ngomong. Begitu kira-kira jawaban saya, Ibu Indah. Iya, oke. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Jusniati? Ya, Ibu Jusniati kayaknya sudah bisa memahami maksudnya Bapak. Selanjutnya saya kembali ke pertanyaan di chat ini Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari Bapak Asril Siregar SMKN 1 Tebing Tinggi. Pak Fidelis yang luar biasa, materinya super sekali. Kalau melihat keadaan di lapangan selama PJJ ini memang banyak hal yang kita hadapi. Salah satu hal yang paling menonjol dari permasalahan yang ada adalah ketidakhadiran siswa saat PJJ. Adalah siswa menganggap bahwa PJJ ini formalitas. Diikuti atau tidak, ada keyakinan pasti dianggap tuntas atau selesai dalam belajar. Ini dikarenakan apa yang terjadi saat kelulusan yang lalu dan kenaikan kelas. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, apa kira-kira solusi yang paling tepat Bapak untuk dilakukan? Menurut Bapak, silahkan Pak. Membuat cara belajar itu menarik dan membuat mereka merindukan belajar itu sendiri. Karena memang ini belajar daring ini kalau tidak menarik, langsung ditinggalkan oleh anak. Ya langsung ditinggalkan, karena kita tidak bisa kontrol dia. Jadi caranya yang terbaik ialah saya membungkus pembelajaran itu atau pertemuan-pertemuan daring ini sedemikian rupa sehingga anak merindukan pertemuan itu sendiri. Nah, mungkin dengan cara melibatkan dia, dengan cara melibatkan kelompoknya atau yang lain. Jadi ada beberapa sekolah itu sengaja membuat anak-anak ini selalu ikut terlibat. Jadi di sesi tertentu mereka yang berbicara, mereka yang presentasi, mereka yang mau tidak mau dia datang, dia kelihatan apanya, lalu nanti dia memberi komentar.
Nah, itu komentarnya ini dipantau lalu diapresiasi. Nah, jadi dia menurut saya mungkin perlu guru membuat kreativitas, inovasi-inovasi yang membuat pembelajarannya itu menjadi menarik. Nah, ini mungkin tantangan yang juga ada di hasil dari survei itu tadi. Beberapa guru mengatakan perlu kami dibimbing untuk membuat alat-alat pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan siswa selama JPP ini, belajar jarak jauh ini. Berarti sebenarnya ini salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru. Begitu kira-kira. Iya, benar Bapak. Ya. Intinya adalah guru kembali lagi harus mengupdate kompetensinya, harus mengupgrade dirinya untuk memiliki kompetensi yang mumpuni ya. Memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bisa berinovasi terus dalam pembelajaran agar siswa itu tidak jenuh apalagi dalam masa BDR. Persis. Apalagi kalau satu guru itu Bapak hanya menguasai satu platform misalnya. Misalnya hanya menggunakan Google Classroom, hanya tahu share materi, kemudian meminta siswa mengerjakan, kemudian minta dikirim dalam bentuk foto, seperti itu akhirnya siswa menjadi jenuh. Iya benar. Jadi macam-macam intinya harus ada inovasi dari guru itu sendiri. Nah, untuk berinovasi saya kira guru itu harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Dan untuk bisa memiliki kompetensi yang mumpuni, mari Bapak Ibu upgrade diri. Ya, itu mungkin kuncinya Bapak ya. Baik Bapak, ini selanjutnya masih ada lagi beberapa pertanyaan ini, tapi mungkin bisa dijawab. Masih sambungan dari pertanyaan ini mungkin hampir mirip. Bagaimana mengatasi siswa yang tidak mau ikut PJJ, bahkan tidak mau masuk ke grup pembelajaran yang dibentuk oleh guru. Lagi-lagi kreativitas guru kayaknya Bapak ya. Tapi mungkin untuk memuaskan Ibu Mauritia, mungkin Bapak bisa menanggapi sedikit. Silakan Pak. Harus kolaborasi dengan orang tua, Bu. Guru harus kolaborasi dengan orang tua. Lalu sesudah itu nanti anak ini kalau sudah dia mulai nyaman, itu dia diberi peran juga supaya bisa dia aktif di PJJ itu. Dibuat proyek-proyek yang membuat anak ini kelihatan juga kehebatannya, begitu kira-kira. Iya, dia betul. berhasil begitulah. Betul Bapak. Jadi setuju, harus ada kerjasama orang tua, guru dan siswa. Betul. Saya ngambil pengalaman juga anak saya Pak. Pembelajarannya di Google Classroom itu membosankan. Akhirnya saya mungkin minta dia untuk mencoba karena anak-anak itu mungkin kalau menggunakan smartphone itu lebih suka dengan yang namanya video-video. Jadi kalau diberikan tugas membuat video, mengedit video, nah itu mungkin menjadi hobinya. Nah ini bisa menjadi satu alternatif mungkin buat guru ya. Akhirnya kembali lagi mungkin ketika mungkin siswa itu bertanya kepada gurunya bagaimana cara ngeditnya dan gurunya tidak memahami ya, itu lagi yang menjadi masalah. Jadi lagi-lagi guru juga harus lebih bisa daripada siswa. Oke Bapak Fideli luar biasa. Selanjutnya ini ada request Bapak dari Bapak Muhdir Nur Saleh. Katanya mohon panitia ini Sultra Cerdas bisa mengadakan webinar khusus untuk guru yang ditugaskan menjadi guru BK. Di sini satu kabupaten yang memang asli lulusan BK hanya 1 orang. Wah, ini usulan yang luar biasa, nanti kita coba pertimbangkan. Kita mengundang mungkin guru BK, barangkali nanti Bapak Fidelis bisa berkontribusi membantu Bapak Ibu yang khusus guru BK ya. Karena memang guru BK ini Bapak sangat kurang. Untuk di sekolah saya saja kami itu belum memiliki guru BK. Jadi kalau kita sempurnakan usulnya bagaimana semua guru itu dilengkapi kemampuan untuk memberikan bimbingan, Bu. Nah, betul. Ini nanti bisa dikoordinasikan dengan koordinatornya Sultra Cerdas, Bapak. Kebetulan Sultra Cerdas karena kalau misalnya hanya mengandalkan guru BK dan tidak banyak, itu kan menjadi mustahil kan? Iya, betul Bapak. Ini di sekolah misalnya Bapak ya, di sekolah saya itu kami tidak memiliki guru yang spesialis guru BK gitu. Iya. Jadi di sekolah kami itu setiap wali kelas itu adalah guru BK. Iya. Nah, jika guru wali kelas ini tidak memiliki pengetahuan untuk menjadi seorang guru BK, maka ini juga adalah sebuah kendala.
Jadi ini usulan yang menarik dari Bapak Muhdir Sangat ya. menarik, sangat Iya, menarik. sangat menarik ini Bapak Muhdir. Nanti mungkin bisa saya teruskan ke Bapak Koordinator Sultra Cerdas. Kebetulan Sultra Cerdas ini ada program untuk mengadakan pelatihan dalam rangka anniversary 1 tahun Sultra Cerdas. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Ya, terima kasih Bapak Muhdir untuk sarannya. Usulannya. Ya, usulannya. Mohon maaf Pak. Selanjutnya ada dari Bapak Abdul Rahman ini. Aduh, mohon maaf Pak Abdul Rahman ini dari awal bertanya. Nomor 1 dia bertanya tapi kelewat Bapak. Ini pertanyaan dari Bapak Abdul Rahman dari Lontara ya. Ada anak yang akhirnya menyerah dalam mengikuti pembelajaran karena terlalu banyak tuntutan dari orang tuanya. Bukan dari gurunya ya, dari orang tuanya. Di sisi lain, orang tua tersebut sangat berharap anaknya bisa termotivasi kembali. Nah, ini solusinya bagaimana, Pak? Jadi, itu tadi, Bu. Yang berarti kembali kita ke dashboard yang pertama itu mengenai bahan bakar. Jadi kalau terlalu banyak tuntutan dari orang tua, anaknya akhirnya jenuh, akhirnya meledakkan, marah, lalu dia malah tidak mau lagi buat apa-apa. Kan itu dashboard yang pertama tadi itu, berarti perlu mungkin orang tuanya itu merendahkan tuntutannya, membuat anaknya bahagia. Nah, saya ingat kalau yang macam ini persis yang disiarkan di TV serial dulu oleh Metro TV itu Neni 911. Itu yang satu neni itu dia membantu orang tua yang sering bertengkar dengan anaknya, pokoknya keluarga itu semua broken home apa semua ya kan, anak lempar lemparan ya kan. Betul. Nah, caranya yang terbaik ialah, saya singkat aja tekniknya Neni 911 itu, bapaknya menemani anak-anaknya itu untuk naik sepeda, untuk menonton. Sesudah menemani lalu beli es krim dan seterusnya, apa yang terjadi? Sesudah itu anak-anak itu menjadi menurut. Berarti saya mengusulkan orang tuanya itu ya udah beri hati kepada anaknya, tidak usah menuntut banyak lagi, sehingga vulkano emosinya itu menjadi tidak penuh mak-mak yang banyak. Nah, jadi lebih ke penerimaan, lalu sesudah itu mereka rancang lagi, ayo kita mulai yang sederhana, kita buat ini. Begitu kira-kira menurut saya. Iya. Jadi harus melibatkan ke orang tua itu ya. Satu ide yang bagus, jadi solusi kayaknya Bapak. Ya, saya coba ke Resen. Bapak Abdul Rahman, pertanyaan Bapak sudah saya teruskan ke Bapak Fidelis dan sudah dijawab. Semoga itu bisa memuaskan Bapak Abdul Rahman ya. Masih ada yang ingin bertanya ini melalui raise hand. Saya kasih kesempatan dulu, waktu kita hanya tinggal beberapa menit ke depan. Silahkan Ibu Mauritia ya. Halo, Ya, Ibu. Ya. Iya, silahkan Ibu. Bu Indah, selamat malam. Iya. Selamat malam, Suster. Senang sekali dengan penjelasan-penjelasan Bapak. Nah, begini Pak. Sebelum PJJ ini atau pandemik ini kita kan masuk kelas, tapi setelah pandemi ini tidak masuk kelas lagi, maka sangat kewalahan khususnya bagi kelas 10 untuk tatap muka itu. Sementara di sekolah kami itu tidak ada khusus untuk jam BK. Selama ini saya masuk ke kelas itu sebelum PJJ, jam PJOK yang kita ambil kebetulan 3 jam. PJOK itu jadi 1 jam kita minta kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikan BK. Teristimewa juga kalau saya amati di sekolah kami itu BK itu sangat sangat bagi anak-anak. Jadi saya mau mengkondisikan supaya bersahabat dengan guru BK. Saya masih menjalani 3 tahun di SMA Cahaya. Jadi selama lebih kurang 2 tahun ini sudah bersahabat dengan mereka, tetapi yang menjadi kewalahan selama PJJ ini khusus buat kelas 10 agak kesulitan saya Pak, karena tidak ada jam BK, itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti survei yang Bapak lakukan itu juga yang kami alami di SMA Cahaya. Nah, kebanyakan anak-anak mengabsen sesudah itu hilang. Atau juga ada alasan karena hujan lah, lelet lah, dan lain sebagainya.
Tetapi kadang juga saya cross check kepada orang tua, ternyata apa yang disampaikan oleh anak-anak itu nggak benar, Pak. Nah, bagaimana kita menyikapi atau mohon mungkin ada trik-trik hal lain yang bisa Bapak Fidelis berikan kepada kami sebagai guru BK. Makasih, Pak. Ya, terima kasih banyak, saja, Pak, Sister. silakan. Terima kasih banyak, Sister ya. Nah, secara singkat aja, jadi sebenarnya seperti ini. Ini mungkin fungsi pertemuan tatap muka guru BK di saat pandemi ini itu bisa mungkin dibuat berupa masing-masing anak membuat video, ya kan, mengenai saya tidak tahu sesuatu yang bernilai bagi dia, sesuatu yang direkam, itu nanti dikirim ke suster misalnya, nah atau ke guru BK. Nah apa yang terjadi? Ini komentar-komentar kita mengenai itu yang positif itu membuat dia menjadi makin seperti tatap muka jadinya bersahabat. Apalagi kalau bisa kita ikuti di media sosial, dibuat macam IG di mana bisa mengupload video, bisa apa. Mereka bisa berekspresi di situ, hanya dibuat di situ misalnya rambu-rambunya, hanya selalu kita memberikan komentar yang positif, yang membuat orang menjadi energinya itu positif, jadi sumber bahan bakarnya itu positif. Nah itu mungkin kalau mereka mengupload, membuat gambar, dikasih komentar, itu nanti seperti tatap muka itu bisa terjadi secara virtual. Tetapi juga itu saya melihat di Facebook itu juga, itu bisa tercipta juga jalinan emosi. Karena ada komentar-komentar, ada apa. Jadi itu mungkin ganti tatap muka. Sister, itu salah satu cara. Lalu kalau misalnya untuk anak-anak yang tadi itu tidak bisa, dia terlibat, tidak apa, dia berbohong dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Tidak usah diingat-ingat kebohongannya, tetapi diberi dia tugas tanggung jawab, ayo kamu lakukan yang ini, buat ininya. Nanti dibuat positif. Karena yang penting itu sebenarnya bukan masa lalunya itu, dia suka bohong dan seterusnya, tetapi ketika dia berubah, dia akhirnya ikut juga aktif, dia apresiasi oleh teman-temannya, disitulah sebenarnya terjadi perubahan karakter. Jadi saya lebih menganjurkan gunakan media sosial. Facebook, Instagram, atau apalah media yang bagi anak-anak ini senang. Ini karena saya juga, itu dua putri saya tidak pakai WA. Mereka lebih pakai Line. Akhirnya saya juga install Line, supaya bisa saya komunikasi dengan mereka. Mereka juga tidak di Facebook, tetapi ada Instagram. Saya ke Instagram, supaya bisa apa dengan mereka. Jadi kita harus menyesuaikan dengan generasi muda sekarang ini. Begitu kira-kira, Sister. Oke, Pak. Yuk, makasih banyak Pak Fidelis. Indah, makasih. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke ini Bapak ya, sedikit lagi waktunya Bapak untuk beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang raise hand sudah tidak ada. Ini ada beberapa pertanyaan tersisa di room chat. Pertanyaannya, bagaimana Bapak jika ada orang tua yang agak memaksa pihak sekolah untuk melakukan konseling kepada siswa karena siswa pendiam kepada orang tuanya, bahkan anaknya yang meminta konseling, tetapi gimana ya, bahkan bukan anaknya yang meminta konseling tetapi ayahnya, padahal akar masalahnya adalah permasalahan rumah tangga. Tetapi orang tua meminta tolong, sedangkan pihak sekolah tidak bisa terlalu ikut campur dalam permasalahan keluarga. Nah itu bagaimana Bapak? Terima kasih banyak pertanyaan ini, luar biasa sekali pertanyaan ini. Dan ini sebenarnya inti dari pekerjaan konselor sebenarnya. Jadi setiap masalah itu pasti ada akarnya. Nah biasanya tidak melulu di anak. Anak itu dia berakar di keluarga. Berarti pasti yang bermasalah itu juga papanya, mamanya, semua orang yang ada di keluarga itu. Berarti sebenarnya kalau di konseling sebenarnya tidak cukup anaknya. Harusnya juga ikut sebenarnya papanya, mamanya, semua orang yang ada di keluarga sebenarnya. Makanya dikembangkan namanya di konseling baru itu sekarang adalah namanya konseling keluarga atau konseling komunitas.
Jadi itu semua orang itu terapi komunitas. Semua orang itu bermasalah, tidak hanya sendiri. Pasti dia bermasalah karena dia ada di komunitas atau ada di keluarga. Nah, berarti kalau begitu mungkin tahapan-tahapannya orang tuanya juga perlu. Nah, ini mungkin pengetahuan guru konseling itu perlu menggali semua permasalahan ini. Jadi memang banyak masalah anak itu bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi itu berasal dari kedua orang tuanya, atau dari kakak adiknya, atau dari keluarga yang besar yang memang mempengaruhi keluarga tersebut. Begitu kira-kira Ibu. Jadi memang ini yang di konseling kalau menurut saya tidak hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya sekalian. Iya, betul Bapak. Iya, begitu ya. Jadi permasalahan jadi guru BK ini betul-betul komplit ya Bapak. Komplit ya. Iya. Dan memang ada teknik-teknik untuk itu Bu. Itu ada namanya FOI, Family of Origin Inventory. Jadi ada satu inventory untuk memahami keadaan anak di dalam keluarga itu. Apa sih sebenarnya yang dia alami. Tetapi ini kan perlu di-upgrade guru-guru kita. Supaya bisa menangani itu. Karena harus dia tangani bukan hanya anak, tetapi orang tua keluarga juga ya. Iya betul, berarti benar sekali usulan dari Bapak Muhdir tadi ya. Bagusnya diadakan pelatihan untuk guru-guru BK ini. Karena memang permasalahan yang dihadapi oleh guru BK itu komplit. Oke Bapak, ini selanjutnya ada lagi dari Bapak Ibu Desina Baban. Selamat malam Bapak Fidelis, saya Desina Baban, SMP Cinta Rakyat 3. Salah satu contoh kasus dari sekolah kami Pak, yaitu bahwa masih banyak siswa kami yang berasal dari kampung dan orang tua yang kurang paham mengajari. Sehingga banyak yang tidak mengerti menggunakan aplikasi online seperti Google Classroom, Form, Quizzes, dan lain-lain. Sehingga banyak anak yang ketinggalan pembelajaran. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah kita sebagai guru harus memaklumi kondisi seperti ini? Atau ada solusi lain, Bapak? Silahkan. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaan sangat bagus sekali. Memang kita terbatas dan ini tiba-tiba tidak ada persiapan. Bahkan guru-guru juga sebenarnya juga mengalami yang sama. Ada guru yang dulunya itu tidak pernah buka laptop, tidak pernah apa, karena mengajarnya sudah seperti biasa ya kan. Tiba-tiba sekarang harus belajar merancang PJJ dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lakukan ialah kalau bisa kita membuat rekaman-rekaman sederhana yang bisa dikirim ke anak. Itu ada satu yang melakukan ini di pedalaman Kalimantan. Jadi mereka merekam pengajaran itu oleh guru-guru, dibuat LKS-nya, lalu dibuat tahap-tahapnya, tonton video ini, kemudian nanti kamu kerjakan ini, lalu dibuat semua petunjuknya Ibu. Itu dibuat dalam satu paket, lalu dikirim ke pedalaman ini. Iya. Nah, itu tadi di kampung itu. Betul. Sehingga anaknya bisa minimal jam sekian dia buat jadwalnya, dia bisa menonton itu. Yang penting ada media di rumah, media pemutar DVD atau macam itu. Nah, itu yang dibuat. Atau mereka juga pinjamkan handphone, lalu sudah ada semua itu di dalam lalu dikirim ke anak. Nanti kalau sudah selesai itu diambil lagi, dihapus datanya lagi, dimasukkan lagi data yang baru. Ini solusi yang pernah dilakukan di beberapa tempat lain mengenai ini. Nah, mungkin bisa menginspirasi sekolah-sekolah kita di tempat-tempat yang juga terbatas. Iya, begitu betul. Kira-kira mungkin tanggapan saya. Oke, Bapak. Usulan yang sangat bagus, Pak. Itu betul-betul bisa menginspirasi itu. Bisa jadi alternatif pilihan untuk pembelajaran di masa pandemi ini buat yang tinggal di daerah yang mungkin jaringannya kurang bagus. Ya memang kadang-kadang tidak ada jaringan sama sekali, Bu. Ya. Iya, betul Bapak. inilah yang disampaikan oleh penanya kita yang terakhir ini di room chat saya lihat.
Katanya sepertinya untuk mencapai target kurikulum di masa pandemi ini sangat sulit ya. Apalagi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, dia minta solusi, tapi sepertinya solusinya tadi sudah diberikan oleh Bapak Fidelis ya. Ini Ibu siapa ya ini? Ibu Siti Zainab gitu ya. Ya, ini pertanyaan terakhir Bapak dari Ibu Herlina Ohi di Gorontalo. Nah, ini kayaknya dia sering emosi Pak. Orangnya ini kayaknya orang sering emosian ini guru ini. Katanya bagaimana cara kita agar tidak terpancing dengan emosi anak-anak di rumah orang tua dan siswa gitu. Jadi tidak terpancing dengan orang tuanya, dengan terpancing emosi dengan siswa. Kayaknya ini Ibu tidak sabaran deh. Silakan Bapak ditanggapi untuk guru. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak sekali. Itu di dashboard yang pertama tadi itu kita perhatikan bahan bakar. Jadi bahan bakar itu kan berarti yang sering membuat emosi kita itu terpicu apa sih? Oh, komentar-komentar, apa ini, tingkah lakunya, apalah, dia meletakkan barang sembarangan dan seterusnya, ya kan? Nah, ketika saya sudah menyadari yang membuat saya sering emosi, tinggal saya bagaimana cara mensikapinya, ya kan? Ya, supaya anak saya itu dia tidak taruh sepatunya di segala tempat, karena itu yang membuat saya emosi. Saya sudah sadar, nah, maka saya bicara pribadi dengan dia. Saya katakan, sayang, ini kalau kamu letakkan sepatu di sini, pasti papa marah lagi. Nah, supaya papa tidak marah, bagaimana kalau kita letakkan sepatumu ini di sini, ini tempatnya. Berarti saya sudah mulai mengatur bahan bakar saya, Bu. Jadi itu bahan bakar itu harus baru bisa kita tahu yang membakar emosi kita itu apa. Kalau kita tahu dulu yang membuat kita emosi itu apa sih? Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa kendalikan. Oh, komentar-komentarnya yang membuat saya marah. Iya, betul. Berarti saya langsung akan mengatakan ke orang yang saya bicara. Saya bilang, ini komentar-komentar seperti ini yang membuat saya marah. Boleh enggak? Saya tidak dipermalukan seperti itu. Nah, ini berarti butuh tadi itu memperhatikan dashboard kehidupan. Jadi saya harus mencatat, harus mengetahui apa-apa saja sih sumber-sumber bahan bakar yang membuat emosi saya mudah terbakar. Baru sesudah itu saya akan membuat sumber-sumber bahan emosi saya yang membuat emosi saya positif. Nah, saya ambil contoh. Itu sering di Facebook itu orang saya lihat bertengkar sampai marah, juga di grup WA. Itu sampai marah sampai apa ya kan? Iya. Nah, itu yang membuat itu kan komentar-komentar. Maka saya sudah memahami, oh kalau begitu saya buat komentar yang positif aja. Nah, ketika saya membuat positif, itu pasti juga orang senang, kasih senyum, kasih apa. Nah, itu saya sudah mengatur bahan bakar saya. Itu dashboard yang pertama tadi itu. Nah, memang tergantung kita jadinya. Karena kadang-kadang bisa kita atur sendiri supaya jangan sampai bahan bakar itu terus-menerus disemburkan ke kita. Begitu kira-kira Ibu. Mungkin sudah terlalu panjang jawabannya ya. Oke, betul sekali Bapak. Jadi mudah-mudahan Ibu Herlina ya, jawaban dari Bapak Fidelis ini bisa memuaskan Ibu Herlina dan bisa menekan emosi Ibu Herlina dalam menghadapi orang tua dan siswanya. Oke, terima kasih Bapak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:12 menit. Kita sudah lewat dari waktu 12 menit ini karena pemaparan materi Bapak hari ini dan diskusi kita sangat menarik ya. Banyak Bapak Ibu yang antusias dengan materi Pak Fidelis malam hari ini. Karena ini benar-benar mengena ya di yang dialami oleh guru-guru saat ini di masa BDR. Oke, Bapak Fidelis terima kasih banyak. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya sebagai kesimpulan. Silakan Pak. Saya share screen lagi dulu ya. Iya Pak, silakan. Tapi dia tidak bisa share lagi, tidak apa-apa. Saya bacakan aja dari sini kesimpulannya. Nah, sebagai kesimpulannya berarti guru BK saat memulai pengembangan saat pandemi ini, berarti saatnya guru BK juga memulai pengembangan instrumen baru untuk bimbingan konseling yang efektif.
mungkin di sini juga saatnya guru-guru BK kita juga membuat daftar berbagai masalah yang dialami oleh anak, orang tua, guru di saat pandemi ini. Karena itu belum ada bukunya, jadi perlu juga mungkin ini guru-guru BK yang menginisiasi apa yang dialami oleh siswa di rumah, keluarganya, dan kemudian juga mungkin membuat instrumen yang cocok dengan unitnya masing-masing, bagaimana cara memeriksa dashboard kehidupan. Sebenarnya itu menarik sekali dashboard kehidupan siswa, dashboard kehidupan keluarga, orang tua, dan dashboard juga kehidupan guru sendiri juga. Nah, guru BK saatnya membantu siswa untuk mandiri dalam memecahkan masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, dan membantu mereka untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian kita mencapai cita-cita pendidikan kita, yaitu membuat anak-anak itu mampu memecahkan masalah, berpikir kritis, dan menemukan solusi atas masalahnya. Mereka menjadi kreatif. Begitu kira-kira kata-kata penutup dari saya, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru hebat, lebih-lebih kepada Sultra Cerdas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Sangat senang sekali, dan terima kasih juga kepada Ibu Moderator, Ibu Indah yang luar biasa, yang merumuskan dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah malam hari ini kegiatan kita sudah ada di penghujung kegiatan video conference, dan 148 partisipan bergabung bersama kita dan masih stay 120 partisipan. Luar biasa menarik materi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang luar biasa, jelas dan sangat menginspirasi dari Bapak Fidelis Waruwu tentang bagaimana melaksanakan bimbingan dan konseling di masa belajar dari rumah. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian, menjadi inspirasi, menambah khasanah pengetahuan, dan tentunya dapat diaplikasikan dalam menunjang efektivitas kerja kita sehari-hari sebagai seorang pendidik, terutama dalam masa BDR ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Fidelis Waruwu selaku presenter sudah sharing ilmu dan pengetahuan serta pengalamannya malam hari ini. Luar biasa. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan nantinya bisa kembali untuk berbagi lagi dengan sahabat Sultra Cerdas se-Nusantara. Terima kasih pula Bapak Direktur PSMK atas room event meeting smkwebex.com-nya, dan Ibu Umi Tira Lestari yang telah membantu memfasilitasi kami sehingga Sultra Cerdas dapat menyelenggarakan Vikon pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Koordinator Sultra Cerdas, Bapak Baharudin, serta panitia Sultra Cerdas yang bertugas malam ini telah membantu kelancaran jalannya Vikon, termasuk yang sudah membantu membackup rekaman layar yang nantinya bisa di-share ke sahabat Sultra Cerdas yang belum sempat join. Terima kasih pula Bapak Ibu, teman-teman tim afiliasi Sadar IGI, ada dari Kelol, Lontara, Gelora Jatim, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta semua sahabat Sultra Cerdas yang luar biasa semangat belajarnya sudah bergabung malam hari ini bersama-sama menyimak materi dan diskusi di Vikon Sultra Cerdas. Terima kasih juga Sultra Cerdas sudah memberi ruang untuk mengadakan Vikon ini sebagai wadah edukasi bagi guru-guru sharing, diskusi sekaligus menambah wawasan. Semoga kegiatan kita malam ini bermanfaat bagi kita guru-guru yang selalu ingin belajar, ingin maju, dan siap menghadapi tantangan pendidikan PJJ di era pasca COVID-19 atau era new normal ini. Sebagai kata penutup dari saya ingin menyampaikan kepada sahabat Sultra Cerdas bahwa sebagai guru saat ini kita dituntut untuk lagi-lagi mengupdate dan mengupgrade diri kita, pengetahuan kita, jadi tetaplah belajar. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kita tidak belajar. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ingat, siswa-siswa yang kita ajar saat ini adalah pemilik masa depan. Pendidikan tentunya adalah tiket ke masa depan. Hari esok hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Namun sebuah permata tidak
dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Kesuksesan tidak akan datang sendirinya, tetapi kesuksesan akan kita dapatkan ketika kita sudah berusaha. Dan jika kita ingin meraih sukses, hindarilah untuk berpikir tentang kegagalan, namun berpikir dan berusaha untuk berhasil. Jadi tetap semangat sahabat Sultra Cerdas, karena kami tidak bosan untuk mengajak guru hebat senusantara untuk belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Akhirnya saya Indah mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di Vikon Sultra Cerdas minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.